Elit global itu ada. Banyak sekali orang yang tidak percaya itu dengan elit global. Elit global itu hoax lah, mengada-ngada lah, teori konspirasi lah. Padahal itu apa? Itu adalah kenyataan. Elit global itu adalah dia yang mengontrol pemerintahan, ekonomi, kekuasaan. Jadi elit global itu ada, tapi kita aja yang tidak sadar. Jadi mereka mempunyai agenda sendiri. Kenapa ekonomi kita seperti ini? Kenapa pemerintahan kita seperti ini? Kenapa kita didoktrin dari kecil seperti ini? Kenapa kita disuruh taat? Kenapa kita disuruh di sekolah seperti ini? Oh, sistemnya seperti ini. Itu sudah ada agendanya. Contoh di sekolah dulu aku bingung satu peraturan ini, itu rambut panjang. Itu apa masalahnya? Karena apa? Kita di sekolah untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Tidak ada masalah dengan rambut panjang, itu tidak ada masalah sebenarnya. Misalkan dia rapi, dia mandi, dia wangi, apa salahnya rambutnya panjang? Tidak ada salahnya, tidak mengganggu pelajaran juga. Habis itu bersepatu hitam, alasannya apa? Untuk sama. Kenapa harus sama? Kenapa tidak beda? Misalkan ada orang bersepatu warna putih, kenapa tidak boleh? Kenapa harus hitam semua? Kenapa tidak ada yang berwarna kuning? Kenapa harus hitam? Dan di sekolah itu tidak diajarkan yang namanya critical thinking. Kita harus mematuhi yang ada jawaban di sekolah. Contoh, jawaban ini ya ini, A aja, tidak boleh B. Karena apa? A ini yang benar. Kenapa kita tidak boleh berpendapat sendiri? Kalau jawabannya B itu bagaimana? Jawabannya C itu bagaimana? Jawabannya D itu bagaimana? Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita harus taat. Misalkan jawabannya A, teorinya ini. Kenapa tidak menggunakan teori lain? Jadi banyak hal yang diubah. Jadi kalian berpikir suatu informasi yang kalian telan, yang kalian lihat, yang kalian baca, itu kalian harus berpikir dulu. Apakah berita ini benar? Informasi ini benar? Kalian baca itu tidak salah? Kalian harus berpikir kritis gitu. Karena apa? Karena banyaknya informasi sekarang itu bisa aja buatan elit-elit di atas atau buzzer-buzzernya. Karena apa? Banyak sekali ya contohnya seperti itu. Untuk apa? Untuk mereka semakin tinggi, semakin kuasa mereka itu tidak bisa turunkan, dan mereka semakin kaya. Orang-orang yang di bawah ini akan menjadi budak mereka. Mereka tidak ingin naik ke atas. Yang aku bingung adalah waktu COVID-19. Waktu COVID itu kan kita menggunakan masker, tapi kita menggunakan masker, kita boleh keluar. Misalkan kita menggunakan masker, masih keluar rumah, berarti virus itu bisa kena kita walaupun menggunakan masker. Karena apa? Virus itu bekerjanya dia mikro ya, karena dia kecil. Baju ini bisa dia tembus. Kenapa kita harus menggunakan masker keluar sedangkan di sana ada virus? Misalkan ada virus, harusnya diisolasi, bukan menggunakan masker saja. Dan kita boleh keluar asalkan jaga jarak. Virus itu cara kerjanya tidak seperti itu. Kalian jaga jarak pun itu bisa kena. Kenapa? Karena dia mikro. Ya, dia lewat udara, lewat sentuhan, lewat udara itu yang berpengaruh. Nah, itu kenapa? Karena orang panik ya. Orang panik karena orang panik, orang menurut. Itu adalah tes sebenarnya, tes mereka. Apakah orang ini menurut yang di bawah-bawah ini atau tidak? Apakah orang di atas itu seperti itu, dia menggunakan masker? Ya, jawabannya tidak. Mereka tidak seperti itu. Apakah mereka suntik? Jawabannya pasti tidak. Mereka tertawa di atas sana. Karena apa? Karena itu adalah bisnis. Itu sebenarnya sudah aku pikirkan ya. Karena apa? Karena misalkan ada orang sakit, ada juga orang yang untung. Perekonomian hancur, pasti ada yang untung di sana. Pasti ada menjual sesuatu, entah itu segi pengobatan, bisnis, dan lain-lain. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Di dunia itu seperti itu bekerjanya. Dan ketika kalian menyampaikan sebuah kebenaran, pasti kalian akan mendapatkan ancaman. Karena apa? Karena kita adalah pengusik mereka semua. Karena ada orang yang menyampaikan kebenaran. Mereka tidak ingin kalian tahu hal itu. Maka dari itu kalian dibodoh-bodohi supaya mereka tambah kaya, tetap di atas sana, dan tidak pernah tergantikan. Hal yang mudah yang kalian bisa terapkan di hidup kalian untuk terbebas dari itu. Yang pertama, kalian jangan berhutang. Kalian jangan berhutang apapun, kalian jangan minjam, jangan berhutang oleh siapapun. Yang kedua, kalian jangan KPR. Karena apa? Itu sangat berbahaya. Kalian jangan hutang, jangan KPR, jangan cicilan. Pokoknya kalian menghilangkan semua yang namanya riba itu ya, itu riba. Jadi misalkan kalian menghilangkan itu, kalian tidak ada beban. Itu yang pertama, tidak ada beban. Ketika kalian kerja sama orang, kalian jangan mau yang namanya diimingin. Misalkan sama bos kalian ngomong, kalian mau motor nggak? Tapi bayarannya menggunakan gaji kalian. Jadi gaji kalian dipotong terus untuk membayarkan motor itu atau mobil itu atau barang-barang yang lain. Itu jangan mau. Karena apa? Supaya kalian tidak keluar dari situ, supaya kalian kerja terus.
Karena apa? Orang yang sudah di atas itu mereka tidak ingin turun lagi. Jadi oleh karena itu kalian yang akan jadi budaknya. Yang terakhir adalah supaya kalian bebas dari itu adalah simpan energi. Kalian kerja apapun bebas, kerja sama orang boleh, tapi yang tadi jangan kalian hutang, KPR, cicilan dan lain-lain, itu jangan seperti itu. Habis itu misalkan kalian sudah mendapatkan uang, kalian harus belajar money management, memanage uang kalian, belajar investasi, belajar trading kalau kalian bisa. Misalkan kalian sudah mendapatkan 5-10 tahun uang dari investasi atau trading, kan akan mendapatkan yang namanya freedom, kebebasan. Itu saja kuncinya yang aku dapat. Jadi itulah yang aku lakukan sekarang. Jadi aku ingin kebebasan sebenarnya. Aku tidak ingin ada bos, aku tidak ingin ada namanya yang mengontrol aku. Karena apa? Karena kebebasan itu adalah kenyamanan kita hidup.